Oke, silakan Mbak Rini, Bu Rini, untuk membuka kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat Sahabat-sahabat malam. kita yang ingin mengikuti belajar bersama Ustadz Rio di Makhrijul Huruf. Yang terhormat Ustadz Rio Giovanni Nur Muhammad sebagai guru yang akan mengajarkan Makhrijul Huruf, dan sahabat-sahabat filah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabat. Pada hari ini saya Rini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan belajar Makhrijul Huruf. Topik yang akan kita pelajari. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah dan baca suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya penyajian materi kepada Ustadz Rio. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Terima kasih Bu Rini. Bu Rini bukan? Benar ya? Terima kasih Bu Rini atas waktunya dan atas kesediaannya untuk menjadi moderator. Tapi udah sering kan jadi moderator ya Bu Rini ya? Udah sering kan jadi moderator ya? Enggak. Nah, kita sini belajar aja, nanti sering belajar di moderator. Iya. Jadi insyaallah. Nanti gantian siapa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana teman-teman, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nih udah ada 13.000 nih yang ada hadir. Stop. Boleh gelinding. Alhamdulillah. Yang mau mengaktifkan kamera nggak apa-apa, saling mengaktifkan, saling kenal. Saling kenal ya kan, saling sapa. Oh, ini yang namanya Bu Rini, oh ini namanya Mbak Ulfa. Bu ya kan, oh ini ada Bu Yaya, kan saling kenal, nanti saling akrab. Karena nanti insya Allah di kelas kita akan belajar tidak hanya Makhrijul Huruf, kita akan banyak belajar. Kita mungkin hanya atur waktunya saja, mungkin nanti kita akan belajar. Oke, sekarang kita akan belajar ya. Untuk Bu Rini nanti bisa bantu saya ya. Cari nama-nama siapa nanti yang jadi contoh, baca contoh ya. Karena ketika saya share materi, saya nggak bisa melihat teman-teman semua. Saya fokus di materi yang saya ajar. Oke. Apabila ada teman-teman yang bertanya, bisa bantu nanti. Bantu gimana cara masuknya, diarahkan aja ya. Nanti bisa saling bantu membantu. Alhamdulillah kita sudah waktu pekan lalu kita belajar sampai 5 ya, jim ya. Iya, sampai jim. Kita akan belajar sampai jim.
Tadi siang saya ada kepikiran kita mau belajar ngaji. Ya, mau nggak? Nah, jadi Terus katanya ada PR tapi nggak ada yang koreksi kok PR-nya. iya, saya belum sempat. Ada PR dari alif sampai jim. Iya, kayak apa namanya? Hah? Alif sampai jim. Iya. Tapi saya belum sempat ini. Nanti kita atur teknisnya aja ya. Kita atur teknisnya. Halo. Halo. Ya, halo tes. Kedengaran ya suara saya ya? Insya Allah terdengar Ustaz. Kedengaran ya. Oke. Ya tadi siang tuh saya ada kepikiran gitu kita akan buka kelas ngaji gitu. Pakai surat mungkin dari surat Anas ya. Kita ngaji gimana kita bahas per surat. Tapi sekarang kita belajar makharijul huruf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah ya, dipimpin oleh Bu Rini. Pertama-tama saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman, yaitu luruskan niat ya. Karena kebanyakan biasanya kalau kita sering melakukan amal kebaikan, kita lupa niat ya. Jadi rutinitas kayak kita sholat ibadah. Ketika kita sering ibadah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, sekarang udah jadi rutin ya. Nah, kalau niat kita hanya melakukan perintah Allah, dapatnya itu. Jadi gimana Ustaz caranya? Ya kita tingkatkan lagi. Ya Allah, saya niat ibadah biar Engkau cintai, biar mudah rezekinya. Bisa nggak bisa? Semakin banyak niat, maka semakin banyak yang kita dapatkan. Dan biasanya amalan-amalan rutinitas itu karena sering ya, karena jadi sering, jadinya kita lupa niat, lupa niatnya, lupa diperbaiki lagi, atau malah menjadi kebiasaan. Seperti mungkin teman-teman yang biasa tadarus Quran, teman-teman yang biasa khataman Quran, karena seringnya membaca Al-Quran, karena seringnya khataman Quran, jadi pahalanya pahala khataman Quran. Coba ditingkatkan lagi niatnya. Apa niatnya Ustaz kalau mau meningkatkan? Niatnya itu ingin mengamalkan sunnah Rasulullah, dapat lagi pahala. Saya membaca Quran niatnya belajar, nanti dapat ilmu-ilmu laduni. Ilmu-ilmu laduni itu ilmu yang Allah kasih langsung. Pernah nggak teman-teman membaca Quran atau ilmu apa tiba-tiba paham gitu? Oh, baru paham saya nih gitu. Nah, itu ilmu-ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ilmu itu Allah yang memberi. Ilmu Allah yang memberi kita pemahaman. Makanya ada doa Robbi zidni ilman nafi'an. Ya Allah, beri aku rezeki yang bermanfaat, rezeki ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu bermanfaat itu apa? Maksudnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu kita bisa digunakan ke diri kita, minimal ke diri kita. Itu minimalnya. Maksimalnya kita bisa menyebarkan ke orang lain dan orang lain pun mengamalkan. Gitu itu. Tapi ada orang yang dia ilmunya banyak tetapi dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ya, contohnya sudah banyak yang mungkin kita lihat. Kok orang ini tahu ya, ini nggak boleh tetapi masih melakukannya. Karena mungkin ilmunya kurang berkah jadi belum bisa mengamalkan atau imannya mungkin masih belum kuat. Nah, makanya untuk pertama-tama saya ingin uruskan lagi ya, kita sama-sama uruskan niat, kita niatnya apa? Niatnya belajar. Saya juga niatnya belajar. Saya mengajar, saya juga niatnya belajar karena ilmu itu sangat-sangat luas. Gitu, ilmu itu sangat-sangat luas. Nah, gitu. Semoga materi malam hari ini bermanfaat ya. Amin. Oke, kita akan masuk ke nomor 6 ya. Yaitu H. Ya, makharijul huruf H. Ya, H itu
Di mana makharijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf itu di mana? H itu tenggorokan bagian tengah, ya. H itu tenggorokan bagian tengah. H. Jadi tidak ada tekanan kalau H besar itu kan ada tekanan ya. Seperti kayak ada tekanan gitu, H. Tapi kalau H itu lepas langsung H gitu ya. Nggak ada H. Kalau H itu kayak ada tekanan di dada gitu. Karena kan dia H kan berada di pangkal tenggorokan ya. Tenggorokan paling bawah. Jadi kayak ada tekanan H. Ya, bedakan antara H sama H. Ya, sekarang kita akan simulasikan bagaimana caranya H itu keluar ya. Nah, ini adalah tenggorokan ya. Kelihatan ya? Nah, ini adalah tenggorokan. Nah, ini adalah yang sudah kita ketahui bersama yaitu hamzah. Ini H besar. Itu mohon maaf nih tulisan saya agak jelek pakai mouse soalnya. Ini hamzah, ini ain, ini H ya, ini goin, ini ho. Jelek banget sih. Sebentar saya ganti ini dulu. Ganti apa? Hamzah. Saya ganti mouse dulu. Ya, ini goin, ini adalah oh ya. Kok malah jelek? Kalau jelek tuh gimana gitu ngeliatnya ya kan? Ini ho ya. Hamzah, ain, ha, goin, ho. Nah, ini kan letaknya di sini nih. Ya. Nah, letaknya di sini. Jadinya apa? H, H. Kalau dia terlalu bawah, dia bisa sampai ke sini makhrajnya. Bisa ke H. Ya, H, ho. Ya, contohnya apa? Yuk teman-teman, dibuka Al-Qur'annya. Disiapkan Al-Qur'annya. Kita akan membaca ya. Ya. Kita Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk semuanya. Alhamdulillahi. Kalau hi-nya kan besar tuh. Ya enggak? Hi-nya besar. Kalau alhamnya itu tipis. Jadi H-nya itu jangan ketika yang alham, jangan alham, tetapi alham. Dia lebih tipis lagi. Alham. Ya. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, Bu Rini boleh tunjuk satu peserta siapa? Bacakan contoh huruf H, terserah mau surat apa. Bu Rini? Bu Rini mana Bu Rini? Halo, tes. Yang lain kedengaran yang lain? Halo? Halo, tes. Untuk membacakan contoh huruf H. Ya Ustaz, ya benar nggak saya ngomongin H? Saya Ustaz. Iya, oke yuk. Tadi suaranya agak hilang-hilang gitu. Halo, kedengeran. Kedengaran Ustaz? Oke, yuk. Kalau ada.
Halo, Boleh, siapa yang mau suaranya jelas nggak, Ustaz? jelas jelas jelas. Siapa yang mau membacakan contoh? Halo. Iya, Ukti Hanifah tadi Ustaz. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Begitu kah? Iya, betul betul. Suaranya ini putus-putus ini. Ya, ini dari ininya, dari sayanya. Jadi kalau sayanya bagus, insya Allah yang lain. Oke, semuanya sudah ya. Suaraku kedengaran ya. Iya, kedengeran. Oke. Kita cari contoh lain ya, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Ya, coba di Qul huwallahu ya. ahad. Teman-teman yang buka Quran bisa lihat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Itu ada hak besar ya. Itu ada hak besar. Nah, hak nih, hak bahkan kan di sini hak. Ya, hak di sini. Nih, hak di sini ya. Itu yang ahad itu jangan sampai nanti ketuker ya. Ini karena dia apa, hak sama hamzah itu berdekatan ya. Ahad ya, biasanya yang sering ketukar itu kalau dua huruf ini adalah bersebelahan ya. Makanya kita harus bisa membedakan. Kullu wallahu ahad gitu ya. Dari A ke H, ahad. Jadi dari bawah naik ke atas ke tengah, ahad. Ya. Ya kan pertama bawah nih A. Kemudian naik lagi. Ahad. Jadi haknya itu lepas, hak. Tapi kalau seandainya ibu-ibu membacanya hak ini, hak besar, maka dia sama-sama di satu sini. Gitu. Kalau seandainya ibu bacanya hak besar, maka ahad dia satu tempat bawah, tapi makanya agak dilepas, ahad naikin ke atas lagi. Ya, biasanya makhraj yang sebelahan. Ya, kita cari yuk. Putus suaranya. Yang wamro'atuhu hamma itu dekat. Iya, wamro'atuhu hammalatal hatab. Ya, itu bisa juga. Ada lagi kita contoh yang sukun ya. Ila fihim rih, surat Al-Quraisy ayat 2. Ila fihim rih ya. Rih. Jadi gampang hak kecil itu dia suaranya los. Langsung ya. Udah kayak nyembur api gitu. Ya, ila fihim rih, tipis. Ila fihim rih ratasyita'i was-shayf. Ya. Seperti kayak Al-Maun ayat 3. Walayahutu yahudu ala ta'amil miskin.
Yakin. Nah, makanya dilatih ha ha ha. Jadi harus dilatih teman-teman antara makhraj huruf H besar sama H kecil karena dia sebelahan. Biasanya kalau sebelahan itu dia sering suka ketuker-tuker H. Ya, H seperti A sama A. Ya, a'udzu. Kenapa? Karena hamzah dengan ain itu sebelahan. Jadinya kebanyakan au jadi au padahal au. Nah, karena dia sebelahan jadinya biasanya auzu. Jadi au. Jadi sama-sama makhrajnya adalah a padahal ini adalah gitu. Ya. Sampai sini bisa dimengerti? Insyaallah. Saya, makanya ini H. Kita contoh lagi ya, contoh lain. Yang ada haknya apa? Wadduha. Ya. Wadduha. Mungkin kalau yang nih, yang agak mirip nih. Wasyamsi waduhaha. Lihat deh surat Asy-Syams. Ya, itu ada di surat Asy-Syams. Di surat Asy-Syams itu ada gini. Waduha. Ya. Waduhaha. Ya. Ini kan sebelahan nih. Ya enggak? Antara makhraj huruf H kecil dengan H besar itu sebelahan. Biasanya itu ketuker waduhaha atau waduhaha jadi waduhaha. Ya, biasanya dipukul rata jadinya. Kebanyakan yang nggak tahu tuh dipukul rata jadi haha haha gitu. Maka harus dibedakan waduhaha. Nah, dari bawah, dari tengah turun ke bawah. Biasanya seperti itu. Dibedakan. Ya, sampai sini sudah bisa dimengerti ya. Ya, hak tuh dia lepas hak. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke nomor 6 ini ada pertanyaan? Aman ya? Insyaallah Ustaz. Ya, hahihubah. Iya. Pokoknya ha itu tidak ada getaran. Kita masuk ke kho. Nih. Jangan sampai kho ya. Nih. Tenggorokan bagian atas. Ya, diingat-ingat rumusnya. Makhrajul huruf kho itu adalah tenggorokan bagian atas. Nih, yang berwarna ungu. Ya, yang berwarna ungu. Kita simulasikan ya, teman-teman. Ini udah ya. Kita hapus yang ini dulu. Ini dihapus nih. Ini kan kho. Kho kan bagian apa? Di bagian atas ya. Nih, kho ini ya, kita bahas ini kho. Kho itu tenggorokan bagian atas. Yaitu kalau dituliskan Latin jadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini kalau dituliskan Latin kho. Tetapi kalau kita salah menjadi ho. Ho. Tanpa ka. Ya, jadi ho. Ho. Jadi ada getaran di sini ho. Kayak ada suara ngorok ho. Kalau ho itu sama aja kayak nanti jatuhnya ke ha. Paham ya? Ho. Jadi ha jadi ho. Sampai sini pengerti? Ya. Jadi kalau tidak ada getaran, maka dia seperti ha. Hanya saja dibacanya ho. Gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dinaikkan ya.
Caranya adalah makhraj ini dinaikkan ke atas, jadinya kho, yaitu ada getaran-getaran kho. Ya, sampai sini paham? Kho. Kita biar tidak berisik. Kho. Kho. Ya, ini kho. Kho. Ya, kita cari contoh ya. Cari contoh kho. Cari contoh kho yaitu Ho, ho, ho. al-falaq. Min syarri ma khalaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Ya. Jangan sampai kholak. Kalau sampai kholak, dia nanti jatuhnya ha. Ya, dinaikkan menjadi kho. Kholak. Kho. Ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah getaran. Kalau kho itu ada getaran kayak ngorok. Tetapi kalau ha itu tidak ada getarannya. Kebanyakan orang ho itu dia tidak ada getaran, akhirnya menjadi ha yang dibacanya ho. Gitu. Oh, Ho. ada suara ya? Iya, ada getarannya. Suaraku jelas ya? Kho. Kita cari contoh lain ya. Ada teman, coba Bu Rini cari siapa temannya yang mau membacakan contoh huruf kho. Tunjuk aja siapa. Ibu Sadiah. Ibu Sadiah. Halo Bu Sadiah. Bu Sadiah. Halo Bu Sadiah. Ada Bu Sadiah? Tadi itu story-nya ada. Ada. Sekarang hilang. Ayo, boleh. Yang nggak ada suaranya boleh. Tunjuk lagi siapa? Nggak ada suaranya Bu Sadiah ya? Ayo pun tunjuk ini Iya. bukan Oci. Oh. Bu Ila. Bu Ila, boleh Bu Ila. Bu Ila nih. Ya teman-teman, kalau mau sambil mengaktifkan kamera depan aja, Iya. biar saling melihat. Itu ya. Saling kenal. Kalau aku mah nggak bisa lihat, aku mah di ini. nanti lihat di YouTube deh. Nanti lihat di YouTube. Kalau saya lagi ngajar, layarnya seperti apa? Aku nggak bisa lihat teman-teman. Ya. Hilang. Contohnya yang kho itu ada pada surat Surat apa Bu Yaya? Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ada. Al-Qari'ah, coba. Man khaffat mawazin. Ulangi lagi, ada yang salah tadi. Yo, Al-Qari'ah. Man khaffat mawazin. Taknya itu terlalu berlebihan. Kan kita kemarin sudah belajar tak. Ya, tak. Ya, tak apa namanya? Tak berharokat sukun ya. Tak itu di mana makhrajnya? Coba, ada yang masih inget tak makhrajnya di mana? Ada di atas gigi sari. Itu, Punggung ujung lidah. itu. Punggung ujung lidah. Terus Langit-langit. Menyentuh gigi sari. ya. Menyentuh langit dan ujung menyentuh gigi sari. Iya. Tak. Jadi ketika tak sukun itu jangan apa namanya? Kayak fa'amman Khaffat. wa amman khaffat. Jangan khaffat. Ya, itu nanti berlebihan. Jadi jadinya nanti kayak es gitu. Khaffat Ya. sedikit tipis aja tipis khaffat. Kalau berlebihan malah salah. Kita fokus ke kho ya. Mengenai Kho ya, kho. Wa amma man kho. Jangan sampai kho ya. Kalau kho tidak ada getaran, dia jadi ada ha. suara kan? Ada suara. Ya. Kho. Ada suara. Bu Yaya, suaraku kedengeran nggak? Kita semua dengar suaranya Ustadz. Udah kedenger ya. Biasa jaringan itu. Iya. Mari ya Ustaz. Oke ya, nih. Nah kalau Kalau apa? namanya enggak?
Maaf, dikasih contoh lagi tadi. Contoh Itu lagi. yang tadi bacaan yang saya baca. Iya ya. Wa amma man khaf nih. Wa amma man khaf kho ya kho. Dan tak sukunya jangan berlebihan. Wa amma man khaffat mawa khaffat. Jadi tipis aja. Wa amma man khaffat mawazinu. Suara Ya. Nah, seperti itu. Man khaffat mawazin. Nah, mantap itu. Ada lagi? Ustaz, boleh tanya. Ya boleh tanya silakan. Tadi untuk apa namanya huruf kho itu ngoroknya itu tidak terlalu besar, boleh dicontohkan lagi ya? Iya, iya kho-nya Maksudnya jangan terlalu enggak besar. Wa amma man kho. Kalau kho-nya terlalu besar, itu malah berlebihan. Yang penting ada getaran aja. Coba ibu-ibu ini mendengarkan murotal. Kayak Imam Sudes ya, Imam Surem itu, Matrud, imam-imam besar ya yang kori itu, kho-nya itu dia biasa tidak berlebihan. Kadang biasanya kita saking mungkin berhati-hatinya atau saking ketakutan, saking mendapatkan akhirnya berlebihan. Jadi kadang suka berlebihan kan. Kadang sampai gitu. Padahal mah sedikit aja itu sudah dapat gitu. Wa amma man khaffat enggak usah. Ini contoh yang benar ya. Wa amma man khaffat. Jadi kho-nya tuh jangan gitu. Ini contoh salah. Ya. Bilangnya kurang ini Ustadz. Hah? Kurang ngorok gitu katanya kalau nggak sampai ada itu. Oh. Kalau terlalu banyak banget itu malah nggak bagus gitu. Tetapi itu boleh nggak apa-apa. Tetapi itu tidak tepat gitu. Yang salah itu adalah ketika kho ini tidak ada getaran, itu yang salah. Ya, yang salah itu adalah kho ini tidak ada getaran, jadinya dia seperti kho. Ya, ha tetapi suaranya kho. Makanya harus ada getaran kho. Itu bagaimana banyaknya getaran, ya. Banyak getaran, tidak lebih, tidak kurang. Standar kho. Ya. Ada yang ini contoh salah. Wa amma man kho. Jadi kayak gitu, kayak Kadang kalau ngomong ho gitu suka katanya kurang ngorok gitu. Tetapi ketika Dengar ya, dia nggak begitu jelas kan kalau kedengaran kan. Iya. Ketika kita membaca kho itu standar aja udah cukup. Wa amma man khaffat. Gak usah wa amma man kho. Malah wa amma man khaffat. Ya, wa amma man khaffat mawazinu. Nih, kita contohkan ya. Kita contohkan yang lain coba. Yang kho-nya sukun Ustaz. Kenapa? Boleh dicontohkan yang kho sukun. Iya, kita cari surat kho yang sukun ya. Wa akhrajatil ardu. Wa akhrajatil. Biasa jangan sampai tawalut ya. Wa akhrajatil Iya, itu udah pas. Jangan nya itu terlalu panjang. Maksudnya berlebihan di sini adalah kho-nya itu terlalu panjang. Depannya kepanjangan. Iya, wa akhro. Nah, itu yang kelebihan. Wa akhro ya itu jadi nggak tepat.
Gimana adalah? Ya, tuh. Akhraja. Tetapi Wa jangan dipantulkan ya. Jangan dipantulkan. Seperti ini. Yang sering banyak orang salah adalah kho sama ghoin. Magdu, jadi mage. Ya, magdu. Jadi kok yang salah magdu. Padahal dia pengen pengen go ya, pengen goin, tetapi dia tidak mengerti, jadinya jadi magdu. Nah, jadinya mantul di sini. Jadinya magdu. Jadi magdu, bukan mage. Seperti juga kho. Sama seperti kho ini. Kalau dia berlebihan ketika berharokat sukun, maka menjadi wa'akh. Ya, akhrajatil ardu asqalaha. Gitu ya. Satu lagi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil. Kita cari contoh lain ya. Ada nggak contoh lain? Al-Humazah nih. Al-Humazah. Ayat 3. Ya. Lahu akhlada. Boleh. Ya, pertama tipis ya. Ya, sabu annama lahu akhlada. Di sini ada yang pernah belajar kiroati nggak? Di setoran ayat hari itu belum kurang ho gitu. Suka di ini Pernah dulu pas waktu man gitu katanya. Tuman ya. Dulu waktu saya belajar kiroati, mungkin sini ada yang pernah ikut belajar kiroati ya. Qiraat itu yang gimana? Kiroati sama kayak kiroati, tilawati. Ada yang tilawati nggak di sini? Ada lagunya. Kayak baca. Ya ada lagunya qiraah gitu. Bukan, kiroati itu metode. Kayak ada belum pernah berarti. kan ada baca, ada umi, ada kiroati, ada tilawati, ada ikro. Ya, ada. Yang umum tuh ikro. Iya. Yang pertama mah ikro ya tadi. Iya, nanti kita belajar itu ya. Pokoknya kita belajar terus, belajar dan belajar. Semangat ya. Belajar. Harus semangat. Allah. Kalau kita sistemnya belajarnya pelan-pelan, yang penting istiqomah ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu. Siap. Yang di Al-Alaq ayat 2 juga. Al-Alaq. Kan ho ketemu. Iya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Sampai sini sudah paham kho? Insyaallah. Sudah ya. Ya. Garis besarnya adalah kho ini jangan sampai kita tidak ada getaran. Gimana volume getarannya? Ya, standar, tidak terlalu berlebih. Maksudnya berlebih itu kepanjangan. Ya, maksudnya berlebih itu adalah kepanjangan. Jadinya durasi kho-nya itu jadi panjang. Nah, itu salah. Jadi standar, yang penting kena nempel dikit kho, udah. Ya. Itu. Tetapi harus dijelaskan kho-nya. Jangan sampai kho-nya nggak jelas, jadinya masuknya ke h. Jadinya ho. Padahal ho. Gitu. Ya. Muh. Ada muh. Ya, ada getarannya. Muh. Ya, mukhli. Ya, oke ya. Kita akan lanjut. Nomor berapa? 8, yaitu dal. Dal ya. Diingat-ingat nih rumusnya. Dal. Punggung ujung lidah. Ya. Dal punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Ya, perhatikan teman-teman. Punggung ujung lidah
mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Kita simulasikan ya, nih ada di sini. Ini gambarnya ya, ini kita akan simulasikan. Nah, coba dadi dubad. Dadi dubad. Iya bisa ya. Dadi Dudang dani dadena. Dadi du dadi du. Nih, pertama adalah kita mengenal dulu lidah. Ini lidah ya, teman-teman. Ini gambaran lidah. Lidah dibagi menjadi 3. Oke. Ini namanya adalah ujung lidah. Ini namanya punggung ujung lidah. Ini namanya tengah lidah. Ini namanya pangkal lidah. Sampai sini paham? Paham ya? Ini namanya apa? 1. Namanya apa? Ujung lidah. Ujung lidah. Nomor 2. Punggung ujung lidah. Punggung ujung lidah. Nomor 3. Tengah lidah. Nomor 4. pangkal lidah. Pangkal lidah. Sampai sini paham ya? Oke, kita buka lagi. Oh, mata sebentar. Kita buka ya. Oh, sini. Ini adalah gigi. Biru gigi ya. Biru gigi, kemudian kuning ini adalah langit-langit. Ya. Biru ini gigi. Kemudian kuningnya apa? Kuningnya langit-langit. Ya. Lidah warna coklat, yaitu punggung ujung lidah mengenai sini. Tempat tumbuhnya gigi. Tempat tumbuhnya gigi di sini. Ya. Keluarlah huruf da. Coba dirasakan da. Da, ya, benar ya, da. Punggungnya. Nih punggungnya. Nih punggung nomor 2 nih, nomor 2. Nomor 2. Da. Ya. Da. Dadi dubad. Yuk. Kita cari contoh. Cari contohnya surat Al-Hab boleh atau surat apa? Yuk teman-teman, mau kita buka. Tak, mau nanya dong. Boleh. Ini bedanya tak, berarti di bawahnya ya? Tak. Itu Tak sama da itu sama-sama satu makhraj, Bu. Sama satu tempat. Nah, nanti di akhir nanti kita akan rumuskan. Ta ini juga tempatnya di sini, ya. Ta, kita lihat. Ya. Nih ta ya. Nih ta. Punggung ujung lidah sama ya. Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Ini ta. Kemudian dal. Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Gusinya. Iya. Sama ta. Ya. Di sini tempat keluarnya ta. Ya. Ta, ta. Da, ta, da. Ta, da. Ta, da. Dia agak ke dalam kalau apa? Ta, da. Ta, da. Ya, dia berdekatan di sini tempatnya. Tada. Kita cari contohnya. Wal adiyati, wal adiyati.
Adi wal adiyat Ada. Iya. Atin Atin boleh, atin. marodat Atin boleh. Mana atin? ayat 5. Ayat 5. Marodat Iya. Summa. Nggak, nanti ada nih. Sa ya, sa kita udah belajar ya. Sa di mana letaknya sa? Suma ujung lidah pangkal di ujung punggung. Nih, bertemu dengan ujung lidah, Ta. ujung Ya, lidah yang menyentuh ujung dua gigi seri atas. Ya. Nih. Sa tuh di mana sa? Di sini ya. Di sini sa ya. Ya sa. Berarti di sini keluar makhraj apa? Sa. Ya sa. Nanti kita akan belajar za. Kan bis dal za ya. Kita akan fokus di dal dulu. Ya, summa rodadna. Yo semuanya. Marodadnahu. Ya oke. Rodad. Oke, Bu Rini tunjuk temannya siapa yang mau membacakan contoh. Lihat di partisipan aja, di partisipan ada tuh nama-namanya. Itu bukti tadi bukti Sadia sudah ya? Belum dengar suaranya saya bukti Sadia. Ukti. Mau membacakan contoh apa? Saya baru selain atin. Ya, Sanatin boleh terserah apa yang ada dalnya aja. Juz 30 surat-surat pendek. Wama adraka. Wama adrak. Boleh, siapa lagi? Dengan Bu siapa? Suaranya nggak jelas. Ila ya, yang barusan bicara Bu Ila. Hadiat ya Tat. Boleh Aladia coba. Ayat 2. Al-muriyati qadha. Iya, betul. Fal muriyati qad. Dirasakan ya ketika kita membaca, dirasakan lidah itu di mana? Karena makharijul huruf itu dia mempermainkan lidah. Mempermainkan lidah. Siapa yang pintar silat lidah di sini? Jadi Wama itu Al-Qari'ah juga ya. Wama adraka. Wama adraka mal qari'ah. Boleh. Dal ya. Jadi makharijul huruf itu kita sedang belajar mempermainkan lidah. Ya. Oke. Sekarang daknya yang berharokat, bukan berharokat sukun, yang harokat fathah, kasroh, doma. Tabat. Iya. Tabat ya. Ada tak sukun di sana, tanya jangan terlalu berlebihan. Tabat yada, tabat yada, da ya. Kita surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Apa? Dirasakan lakum di ya. Di mana makhrajnya? Coba diulangi lagi. Da adalah makhrajnya Ujung punggung. Iya. Ujung lidah menempel pada atas mengenai atas gigi seri. Oke. Sambil kena gusi. Kalau punggung ija lagi. Punggung lidah keluar apa? Di sini keluar da,
Da sama ta. Ta ya, da sama ta. Bedanya apa ta sama da? Kalau da itu agak ke da, ta da itu agak ke dalam dikit aja. Da. Ya. Da ta. Ya, bedakan antara ini. Kalau ta di sini, da itu lebih sini lagi nih. Dikit lagi. Sebelahan dia, sebelahan. Ya, seperti ha sama ha itu sebelahan dia, tetanggaan. Wah, kayaknya ada yang ngantuk nih. Oke. Semoga Novi sudah ngantuk. wis ora opo-opo kelalen ya ora opo-opo. Nah. Maafkan Ustaz. Iya, nggak apa-apa, santai aja di sini kita belajar santai ya. Pelan-pelan ya. Mau sambil rebahan juga boleh ya. Ya. Iya, sambil rebahan. Tapi bagusnya cari posisi yang nyaman, yang enak, senderan ya kan, buka Quran. Gitu. Cemilan. Bawa cemilan. Oke ya. Nomor 2 ini ta dan da. Ta da. Bedanya apa? Coba kalau da apa? Kalau da itu agak ke dalam dikit. Ya. Agak ke dalam sini da. Kalau ta dia tempat tumbuhnya gigi. Kalau ini keluar apa yang di sini? Yang di sini keluarnya adalah sa ya. Sa. Oke, kita nanti akan lanjut belajar ya. Oke, sa. Sampai tidak ada pertanyaan? Sudah paham ya? Jadi makhorijul huruf saya sering menerangkan bahwa makhorijul huruf itu apapun harokatnya tetap di situ tempatnya. Mau dia harokatnya fathah, kasroh, doma atau sukun, atau fathatain, domatain, kasrotain, di situ tempatnya. Kenapa? Karena judulnya aja sudah makhorijul huruf. Nah, dia nongolnya dari mana? Nah, dia tempatnya keluarnya di mana? Ya di situ. Nah, makanya harus tepat benar cara pengucapannya. Ya. Da ya. Oke. Kita lanjut ke zal ya. Nomor 9 ya. Oke ya. Zal. Nih. Zal adalah ujung lidah. Nih. Ujung lidah yang menyentuh ujung 2 gigi seri atas. Paham sampai sini? Ya. Ujung lidah yang menyentuh ujung 2 gigi seri atas. Ada juga yang mengatakan bahwa ujung 2 gigi atas dan bawah. Ada pernah dengar kayak gitu nggak? Jadinya gigi atas dan gigi, ada yang mengatakan ada yang kayak terjepit gitu ya. Tapi pada hakikatnya dia itu menyentuh ke gigi atas. Gigi atas, tetapi gigi bawah juga mungkin ikut-ikutan. Dia nempel juga. Ya, iya, digigit sedikit. Jangan banyak-banyak, nanti berdarah giginya. Lidahnya ya. Kita akan simulasikan ya. Kita akan simulasikan di sini. Pertama, teman-teman harus tahu dulu ada namanya satu apa? Ujung lidah. Nomor 1, nomor 2 punggung lidah. Nomor 3 tengah lidah. Yang di za ini berarti setelah sa apalagi yang keluar? Za ya. Za berarti dia keluar adalah za ya. Berarti dia keluar adalah za. Nah, berarti di sini keluarnya salah ding. Di sini adalah keluarnya za di sini za. Di sini keluarnya za. Ya. Za. Ujungnya bukan
punggung ya, beda ya. Ujung sama punggung itu harus dibedakan. Ya, di sini ini ujungnya Sama punggung. punggung. Punggung itu agak ke atas dikit. Nih, di sini punggung. Nomor 2. Ta-za. Coba bedakan ta-za. Da-za. Da-za. Da sama za. Da-za. Iya. Di sini kita fokus bedakan antara punggung lidah dengan ujung lidah. Punggung ujung lidah sama ujung lidah. Da itu di punggung ujung lidah, ya. Da itu di punggung ujung lidah. Kalau za itu di ujung lidah di sini. Ya, da. Kita cari contoh ya. Da, za, za, da. Aro'aitalladzi ya. Ya. Kita coba Bu Rini boleh ini cari temannya lagi. Siapa yang mau bacakan contoh zal? Mbak Rifda, mana Mbak Rifda? Ya namanya Bu Rifda mana? Ya namanya. Oke, saya ya, Bu Rifda ya. Oke, Bu Rifda mau baca surat apa Bu Rifda? Al-Adiyat aja, ayat itu 7. Al-Falaq, oke boleh Al-Falaq, coba. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi ulangin. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu ya. Oke, sip. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Bu Rini tunjuk lagi. Itu Mbak Sri. Mbak Sri. Mana Mbak Sri? Halo. Halo Mbak Sri Wayuningsi. Dua soalnya Mbak Sri. Iya. Mbak Sri Wayuningsi 377 ya? Sri Waningsi, Ustaz, nggak pakai yu. Sri Waningsi. Sri Wayuningsi. Wah, nama orang diganti-ganti nih. Nanti tasakuran lagi ya. Oke, silakan mau baca contoh surat apa nih? Aro'aital aja. Boleh. Al-Ma'un. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, betul. Aro'aital ladzi. Ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan makhraj tempat-tempat keluarnya huruf, maka lidah itu akan nempel di tempatnya. Ya, kalau kita sudah terbiasa nih, kita sudah terbiasa belajar makhraj huruf. Oh, dia hurufnya za. Nanti udah lidah itu sudah refleks. Lidah itu udah refleks za. Udah seperti itu. Jadi harus dilatih. Karena makhraj huruf pada permainan apa? Permainan lidah ya. Jadi kita harus tahu lidah ini arahnya kemana. Nah, nanti dibiasakan. Nanti dia akan refleks sendiri ketika kita baca Quran. Fadzalikal ladzi yadu. Nih, ini beda ya. Zal sama nih. Ini ada dua huruf di sini yang kita pelajarin. Fadzalikal ladzi yadu. Ya, za. Ya, fadzalikal ladzi pertama zi, kedua yadu. Ya, bedakan zadu. Ya, dirasakan lidahnya dirasakan antara za dengan du. Zi ya, zi dengan du ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, coba ya teman-teman. Alhamdulillah, keren-keren semua nih, besok naik kelas deh. Amin. Kelas TK apa kelas
naik tangga, Bu. Kelasnya pindah jadi naik tangga. Oke, Karena kita bacanya satu-satu Bu ya. kita lagi cari contoh ya. Iya. Cari contoh Yauma idzi yasurun. Ini insya Allah udah bisa ya, tinggal dilatihkan aja. Yang penting dibedakan adalah antara da dengan za. Sa sama juga, sa sama za. Ya. Meletnya gimana meletnya atau keluarnya seperti apa? Jangan terlalu apa? Jangan terlalu berlebihan keluar lidah. Kalau nih yang warna kuning ya. Yang warna kuning itu adalah gigi ya. Kalau dia keluarnya di sini, maka pas di ujung ya. Za, sa. Kalau lidahnya agak maju sedikit, maka dia kenanya apa? Kenanya adalah punggung ujung lidah. Ya, jadi keluarnya itu adalah di ujung lidah, bukan di punggung ujung lidah. Za. Jadi kalau seandainya lidahnya agak maju sedikit, dia nanti kena giginya itu kena ke punggung ujung. Za. Jadi malah za. Ya. Agak jadi ujungnya aja za sa. Menempel za sa. Oke. Ya. Ya, za sa. Dibedain ya. Ini apa namanya tempat yang sama. Ini tempat sama. Ya, za sa. Di apa namanya di ini ujung. Sampai sini sudah paham? Ya. Zadzi zubat. Yuk semuanya. Zadzi zubat. Ketika za ini sukun maka dipantulkan tidak? Tidak mantul. Kenapa tidak mantul? Kenapa? Bukan kolkon. Ya, tidak mantul, mantap betul. Ya, tidak mantul. Ya, makanya ketika disukunkan huruf za itu jangan eze. Kalau ada eze berarti itu namanya dimantulkan. Makanya jangan di eze-ezein. Ya, nanti ngikutin da jadinya mana contohnya za sukun, mana contohnya za sukun. Ada nggak contohnya za sukun? Wa id qala Ibrahim. Jadi wa id. Nah, kalau ada ide berarti itu itu malah jadinya dimantulkan. Gitu. Jadi bedakan antara dal dengan za. Terutama ketika berharokat sukun. Gitu ya. Paham anak-anak? Iya. Iya Pak Guru gitu ya. Paham ya? Iya. Terus ada gini, kadang ada anak tanya begini. Ada pertanyaan? Ada. Saya tanya Pak Guru, apa istirahatnya? Oke, kita itu ya. Jadi za itu jangan dipantulkan ketika berharokat sukun. Ya. Berharokat sukun. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Insya Allah pinter-pinter lah semua. Pinter-pinter semua di sini lah. Amin gitu dong. Amin. Kalau pas dekat Ustaz pinter, begitu enggak lupa. Ya. Kita cari contoh lagi coba. Kita cari contoh ya.
Hmm, Yang bersukun. ya. Contohnya apa ya? Banyak contoh-contoh yang za ya, za. Kita cari za. Idza jaa. Idza ja. Oh, yang sukun. Ada nggak coba yang za sukun? Kadang kalau dicari nggak ketemu, dia ngumpet kalau dicari. Ayo, benda apa kalau dicari nggak ada, ketika nggak dicari ada. Ada nggak? Giliran dicari nggak ada, tapi giliran nggak dicari ada. Astit ini tapi astit. Molika. Ada lagi. Kulhab. Ya. Idhab ila. Benar-benar ya, idhab. Jangan dipantulkan ya. Itu Al-Qadar ya. Bi'idni rabbihim min kulli amr ya. Surat Al-Qadar ya. Bi'idni ya. Tanazzalul malaikatu warruhu. Tipis ya hunya ya. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu. Ruhu. Jangan ruhu. Kalau ruhu itu jadinya dia apa? Kalau ruhu dia jadinya adalah jadi besar di sini. Ya, ini H kecil, ini ghoin, ini kho, ya H. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ya, kemudian apa? Fiha, hanya apa? Hanya besar. Bi'idni, jangan bi'id, ya. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Bi'idni. Ya, bi'idni. Bukan bi'id. Kalau ada ide berarti itu mantul. Seperti gha. Ya. Bi'idni rabbihi. Bi'idni, gitu. Sampai sini sudah mengerti? Paham ya? Oke. Kita akan lanjut ke nomor berapa? Nomor 10, yaitu ro. Nih, perhatikan ro. Perhatikan rumusnya. Ujung lidah ro. Ya. Jadi harus dibedakan antara ujung lidah sama punggung lidah. Ujung lidah, ya. Ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri atas. Ya. Ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri atas. Ro. Agak dalam mengenai gusi gigi seri atas. Ya. Jadi ujung lidah mengenai apa? Ujung lidah mengenai gusi gigi. Ya. Ujung lidah mengenai gusi gigi atas. Gimana simulasinya? Kita akan mencobanya, ya. Ini kita hapus dulu biar mudah dipahami. Gimana kah rumusnya? Oke, kita lihat ya. Gigi hijau. Sampai giginya hijau. Ya, ini yang gigi apa? Gigi warnanya hijau. Gigi hijau, kemudian oranye itu gusi,
ya. Rem. Ini gusi. Kemudian sekarang kita tahu dulu. Ini tempatnya di mana? Ini tempat apa nih? Di sini. Tak. Tak ya. Tak ya. Ini tak. Tak. Agak ke dalam lagi. Ini bedain warnanya, Oke, warnanya dibedain. Warna hijau ta. Ada ini hijau agak udah lagi di sini namanya da. Ta da. Data, tada. Data, data. Data. Ta da. Ya. Agak ke sini lagi, dikit lagi itu namanya ro. Ya. Nih, ta da ro. Coba durutin. Ta da ro. Iya, nih. 1 2 3. Ta da ro. Ya, paham ya sampai sini ya? Ro. Nih, kalau apa namanya kita lihat ya. Kita sini gambarnya. Oranye ya. Biasa gini. Coba dirasakan deh, atasnya atapnya seperti ini enggak? Agak naik kayak gini. Merasakan nggak di atas langit mulut kita itu bentuknya seperti ini, kayak ada cengkungan seperti ini. Melengkung. Ya, agak melengkung gitu kan ya. Jadi lidah warnanya ini. Lidah itu arahnya ke sini. Set. Nah. Ya, ro. Ini nanti kesini lagi. Kalau ini nanti kesini lagi adalah makhrajnya. Nanti jim sini ja. Nanti ja di sini nih. Ja, nanti ja di sini ja. Roh ja. Ja nanti di sini. Tapi ja itu bukan ujung lidah, nanti punggung ini, tengah lidah. Tengah lidah nanti dia. Nah, sekarang kita fokus di ro ya. Ini ro di sini. Ya, ro. Nah, sekarang coba ta da ro. Nah, coba dirasakan tadaro. Ya, di sini. Tadaro. Ya. Nanti selanjutnya Sekarang kita fokus di ro dulu. Tadaro. Oke ya. Sudah bisa merasakan ro tuh di mana letaknya? Bisa. Ya. Ro. Jadi ini ta ke dalam lagi da, dalam dikit lagi ro. Ya, ini rumusnya. Ini kayak agak ke langit lagi. Iya, nih kayak gambar ini nih yang ada di warna ungu nih yang saya buat nih. Di warna ungu. Ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri atas. Yang mengenai apa adalah ujung lidah. Ya, bukan punggung ya. Bukan punggung tetapi adalah ujung. Ro. Kalau punggung, coba dirasakan punggung, masih salah. Rasanya tuh nggak enak. Lo. Jadi kayak cadel. Ya. Kalau gusi atas, ya kalau gusi atas itu yang mengenai adalah punggung lidah, maka seperti cadel gitu. Lo. Tetapi kita ujung lidah. Ro. Diketalin ro. Kita contoh ya. Yuk.
Bu Rini boleh tunjuk siapa yang membacakan contoh huruf ro. Ulfa. Bu Ulfa. Oke, Bu Ulfa terpilih menjadi Oh, iya. Bu Ulfa mau membaca surat apa, Bu Ulfa? Apa ini? Oh, surat Al-Fatihah aja kali ya. Boleh Al-Fatihah nggak apa-apa. Ada tak? Iya Ar-Rahman ya. Oh, ini nih, surat Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak apa. Ar-Rahman. Oh iya bentar. Nggak bentar. terserah mau surat Bentar, apa, bebas itu. Yang penting ada ro-nya. Ayo Ya Bu. udah. Ya udah. Ar-Rahman aja sekalian wis. Iya Ar-Rahman wis. Ora-popo ya. Ar-Rahman. Nomor berapa sih suratnya? 1 jam kemudian. Nomor 55. Oh iya. Ya. Ayo. Ar-Rahman 55. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Iya. Allamal Qur'an. Quran. Nih, kalau ro berharokat sukun hukumnya jadi ada berapa? Yang pernah belajar? Tafkhim sama tarkik. Tafkhim sama tarkik. Kalau tafkhim itu apa? Tebal. Tebal. Dan rumah. Kalau tafkhim itu Bal. kalau ro sukun ada 2. Pertama adalah tafkhim. Ya, tafkhim. Jelek banget sih tulisannya. 1, yang kedua adalah tarkik. Oh kayak gini sih. Tarkik. Tarkim. Tafkhim sama tarkik. Tafkhim artinya apa? Tebal. Ini tebal ya. Tafkhim itu adalah Tebal. tebal. Kalau tarkik Tipis. 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 Ya. Tafkhim dengan tarkik ada 2 ya. Ada 2. Ini 1, ini 2. Kalau tafkhim ro-nya jatuh setelah harokat fathah dan fathah atau domam ya. Di sini kita ya. Fathah atau doma. Kalau tarkik Kasroh. berharokat kasroh. Jadi huruf sukunnya huruf ro-nya jatuh ya, maka ro-nya dibaca tipis seperti bismillahir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tarki tipis. Nirrahim. Kalau tebal, contoh tebal apa contoh tebal? Contohnya tebal. Ar-Rahman. Aro'aital. Kalau aro kan ro-nya berharokatnya ini, berharokat fathah. Ini kalau ro berharokatnya sukun. Kalau ro berharokatnya sukun ada 2. Al-Kautsar. Sar. Ya, tebal. Wal fajr. Ada lagi ya, Rori Rubar. Yuk semuanya. Bar. Kalau bar itu kalau tebal ya, dibaca tebal. Kayak surah Al-A'la. Waladzi apa? Kalau Bal. Itu katanya dinaikin hanya gitu bagaimana ya, Tat? Tebal itu suaranya agak tebal. Tipis itu kayak gini.
bedanya kayak antara H besar sama H kecil. Jadi ada ro dibaca tebal sama ro dibaca tipis. Contohnya gini. Walladzi akhrajatil ardu. Ardu. Jadi ro-nya suara ro itu jadi gede. Ro, Jadi ininya kayak agak ini apa namanya? Ardu. Walladzi akhrajatil sebenarnya wal ardi dzatis sada, ya, wal ardi dzatis sada. Ya gitu, ro. Jadi ro maksudnya apa sih, maksudnya dibaca tebal sama dibaca tipis itu suaranya tipis dan suaranya tebal. Kayak bismillahir tipis kan, hir. Kenapa? Karena ketika berharokat kasroh bibirnya ini seperti ini nih, apa namanya, apa ya, ke samping gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kita cari contoh lagi ya. Contoh ro tuh banyak ya, contoh ro. Nih, abasa ya. Abasa. Wa ma yudri ya. Wama ayat 3. Wama yudri ri ya. Wama yudri la'allahu yazakka. Itu ri, itu contoh ro berharokatnya kasroh ro. Kemudian setelahnya berharokat doma. Au yadzakkaru ru ya. Au yadzakkaru. Kita sudah baca ya, kita sudah belajar. Au yadzakkaru. Au yadzakkaru. Ya. Itu karena za-nya ada sukun, ka-nya juga ada sukun, berarti itu harus 2 kali pantulan, 2 kali nempel. Au yadzakkaru. Iya gitu ya. Au yadzakkaru. Ya. Kemudian di ayat 14-nya ada ro sukun. Mar. Nih ro-nya dibaca tebal. Mar. Kenapa tidak dibaca tipis? Karena nggak bisa. Mar. Jadi kalau mar jadi kayak nggak bisa. Mar. Jadi jelek. Mar jadi salah. Makanya dibaca tebal karena sebelumnya berharokat fathah atau doma, jadinya mar. Dibaca tebal ya. Marfu. Coba bismillah. Kalau bismillahir itu kan tipis ya bacanya ya, tarqiq tipis ya. Coba dibaca tebel gimana? Bismillahir, jadinya jelek jadinya. Bismillahir. Wah. Nah, itu salah. Jadi karena kenapa dibaca tipis? Karena memang sifatnya harokat kasro. Kalau tebal memang doma dan fathah. Yani doma, ini fathah. Makanya mar. Kalau jadi permainan mulut nih, mulut ya jadinya pir gitu. Kita cari contoh lain. Ada nggak teman-teman? Yuk.
34. Yauma yafirrul mar. Iya, Abasa ayat 4. 4 apa? 34. Ayat 34. Oke, mar ya. Yauma yafirru. Nah, itu ada ro sukun. Yauma yafirru. Yauma yafirrul. Jadi kalau ada sukun apa? Ditempelkan ya. Yauma yafirrur. Firrur. Firrur. Yauma yafirrur mar'u min mar. Iya, yauma yafirrur mar'u min akhi. Lalu bagaimana Ustadz yang cadel? Ya, ada kan biasanya anak-anak yang cadel, nggak bisa ngomong R. Ya kan? Nah, ada tuh kan yang ada orang-orang yang dia ngomong ular aja nggak bisa, ulal. Atau Rio. Rio menjadi Leo. Kampung Leo. Jadinya nggak bisa ngomong R. Itu bagaimana Ustadz kalau orang cadel R-nya nggak jelas? Nah itu kalau dia membaca, dia terus saja membaca dengan niatnya belajar. Karena itu Nggak apa berarti Tat? nggak apa-apa, baca aja. Jangan sampai gara-gara Tapi dia artinya lain nanti jadinya. Hah? Jangan Jadinya lain katanya. Jangan sampai gara-gara dia nggak bisa ngomong cadel, nggak bisa ngomong R, kemudian dia nggak mau baca Quran. Paham sampai sini ya? Karena ada mala yudroku kuluh wala yudroku kuluh. Ya, mala yudroku kuluh wala yudroku kuluh kata Rasul. Ya. Kalau kamu tidak bisa mengerjakan semua, jangan kamu tinggalkan semua. Paham sampai sini? Lalu bagaimana Ustadz? Saya mah cadel, saya nggak mau baca Quran, takut salah. Baca Quran, dia terus belajar. Jangan sampai gara-gara satu problem, kemudian dia tidak mau belajar. Seperti kayak orang gini, saya tajwidnya belum benar, saya nggak mau ngafal Quran dulu tajwid saya belum benar. Nah, jadinya apa? Nanti belajar tajwidnya juga enggak, ngafal Qurannya juga enggak. Nanti jatuhnya seperti itu. Itu emang trik-trik setan seperti itu. Kamu cadel, dia terus belajar. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita niatnya belajar. Ya Allah, saya baca Quran nih, yang teman-teman yang sering khataman Quran. Walaupun bacanya sudah lancar, emang benar itu benar? Apa benar? Kadang perasaan kita benar kan? Kadang kita baca nih perasaan doang benar. Padahal mungkin ada yang salah. Iya, menurut Allah ya, menurut malaikat itu ini bacanya kacau ini kan gitu. Itu kadang perasaan kita udah bener, perasaan doang. Makanya jangan main perasaan. Nah, maka bagaimana untuk menghindari dosa? Ketika kita membaca Quran, kita niatnya belajar. Untuk orang-orang yang bacaannya masih banyak yang salah, terus baca Quran. Justru dengan seringnya kita membaca Al-Quran, maka semakin sedikit-sedikit bacaan kita akan benar. Gitu. Amin. Ya, orang yang cadel nggak bisa ngomong lo aja, lo masih ro gitu kan, gimana? Tetap kita latih. Ya, orang yang tahu bantu ajarin, berbagi ilmu, ajarin, dilatih. Biasa anak kecil tuh dilatih nih ya, ular melingkar di atas pagar, war. Dulu saya gitu masih kecil sudah diajarin tuh, ular melingkar di atas pagar. Jadi ada anak-anak yang RR-nya nggak itu. Gimana? Dilatih. Baca Quran, terus baca Quran sambil niatnya belajar. Sampai sini sudah paham ya huruf ro ya?
Udah ya. Oke. Sudah jam 9.35. Wah, tidak terasa ya. Wah, tidak terasa ya. Begitu nikmatnya belajar. Mantap. Iya. Ini kalau dilanjutkan sampai subuh nanti ini. Oh jangan. Ya. Ini kalau saya nggak lihat jam sampai subuh ini bisa-bisa nih. Kalau belajar sama saya mah jadi enak, nikmat, asik. Iya. Siapin kopi aja. Oke ya, di sini kita sudah. Jadi kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Tahu nggak kesimpulannya apa? Enggak. Belajar nggak boleh Belajar marah walaupun ada selalu kekurangan. mengaji. Ya. Oke, di sini ya. Jangan patah semangat. Jadi Jangan- kesimpulannya semangka. Semangat kakak. Semangat kakak. Iya, semangat kakak. Oke ya, nih. Kita akan sedikit review ya sebelum ada penutupan ya. Jadi tadaro ya. Tadaro. Ini perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Jangan sampai ini ada kesalahan. Tadaro di sini ya. Tadarus. Tadaro. Tadaro. Perhatikan letaknya. Tadaro. Iya. Di sini udah ya. Ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri atas ya. Oke. Insya Allah cukup sekian belajar pada malam hari ini. Ya, terima kasih kepada Bu Rini selaku moderator malam hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Ya, bermanfaat. Semoga berkah ya. Semoga berkah dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, atau candaan-candaan saya mungkin. Tapi kalau tegang-tegang terus kayaknya nggak asik ya, nggak belajar ya. Takut ngantuk. Iya, jadi kita santai aja, di bawah santai, belajar pelan-pelan ya. Jadi mohon maaf ini, tetap semangat ya. Nanti gimana tugasnya nih? Tugasnya? Ada tugas toh. Enggak. Japri atau di grup Ustadz? Ya itu saya masih ini deh, masih belum teknisnya, masih kurang apa namanya, masih saya pikirin dulu. Yang penting mah latihan dulu aja ya teman-teman ya. Iya, Latihan dulu aja, perbaikan. perbaikan dulu, kemudian rumus-rumusnya dihafalkan ya. Rumus-rumusnya dihafalkan. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di malam minggu yang akan datang ya. Dibantu teman-temannya yang belum bisa masuk Webex, dibantu ya, diarahkan ya. Kalau teman-teman sudah bisa berarti alhamdulillah, bantu lagi teman-teman yang belum bisa. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti akan ditutup sama Bu Rini ya. Alhamdulillah. Pembelajaran kita malam ini telah selesai dengan baik. Tidak ngantuk, menyenangkan, banyak manfaat, yang terutama ilmu yang bisa kita ambil secara pribadi untuk saya. Jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran semua sahabat. Baik, mari kita tutup Dia nanti dulu. pembelajaran hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Azim, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika. Oke. Ketemu lagi Sabtu depan insyaallah. Mbak Ila, Mbak Saida, Mbak Vela, Mbak Novi, Mbak Iva, Mbak Ratna, Mbak Rifda, Mbak Ufa, semuanya yang sudah luar biasa. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rini. Ustaz Rio. Ya, terima kasih Bu Rini, sama-sama. Semangat belajar. Izin Terima kasih. Oke. Khairan katsira Ustaz Rio. Oke, sama-sama. Yuk, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pamit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, izin silakan. Yuk. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran.